Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di dalam dimensi iman Kristiani. Belajar terus memahami kebenaran, bertumbuh untuk puji hormat bagi nama Tuhan. Hidup yang menggairahkan adalah hidup yang diterangi oleh firman hidup itu. Sebelum kita lanjut memikirkan topik kita kali ini, mari kita berdoa saudaraku. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Bersyukur, berterima kasih kesempatan yang Tuhan berikan pada kami untuk belajar mengenal firman hidup, bertumbuh dan hidup untuk puji hormat bagi nama Tuhan. Berkati sertai kami di perenungan kami ya Tuhan. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan memohon belas kasihan Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita memperhatikan berdoa tidak kenal diri itu seperti apa. Kitab Injil Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Kitab Injil Lukas pasal 18 9 sampai 14, demikian firman Tuhan. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah orang Farisi, yang lainnya pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan penjina, bukan juga seperti pemungut cukai. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan dia tidak berani menengadah ke langit, melainkan dia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Saudara yang kekasih, kalau kita membaca bagian Alkitab ini menjadi amat sangat menarik. Berdoa tak kenal diri. Saudara, ini memang agak sedikit menyeleneh. Masa orang berdoa tidak kenal diri? Saya katakan memakai istilah itu karena banyak sekali orang berdoa lalu berpikir dia sudah amat sangat rohani. Berdoa lalu dia pikir dia sudah menjadi suci. Berdoa lalu dia merasa dia sudah menjalankan perintah Allah. Apa iya? Nah, ini pertanyaan menarik. Apa iya? Nah, mari kita lihat apa yang dikatakan Alkitab, saudara. Kita sedikit mengenal dulu orang Farisi maupun pemungut cukai. Di dalam kelompok Yahudi ada dua kelompok besar di dalam keimaman ataupun di dalam majelis keagamaan. Kelompok Farisi dan kelompok Saduki. Dua kelompok ini tidak akur dan seringkali berkelahi. Kelompok Saduki tidak percaya adanya kebangkitan. Mereka hanya percaya terhadap legalitas hukum dan etika saja. Sementara kelompok Farisi adalah percaya pada kebangkitan. Ya, mereka memegang prinsip itu. Nah, dua kelompok ini, yang satu lebih bisa kita bilang sebagai orang-orang yang konservatif, yaitu Farisi. Sementara Saduki adalah liberalnya. Nah, dua-dua sering sekali ribut. Mereka berdebat dan itu perkelahiannya bisa sengit. Tetapi yang luar biasa, mereka bisa bersekutu dengan amat sangat akrab untuk melawan Yesus sang kebenaran. Unik ya. Mereka selalu ribut di bait Allah di dalam urusan-urusan kemajelis agamaan. Tetapi menjadi kompak luar biasa waktu melawan sang kebenaran. Dua kejahatan lebih mudah digabungkan untuk sehati, untuk melakukan yang jahat. Tapi kebenaran, orang benar, selalu tak mampu menunjukkan kelasnya. Cuma klaim benar, tapi seringkali juga tidak lebih daripada orang jahat lainnya. Ini bahaya. Nah, karena itu kelompok ini kemudian digambarkan adalah orang Farisi dan dia berangkat ke bait Allah. Lalu dia berdoa di bait Allah. Saudara-saudara, apa yang dilakukan orang Farisi berdoa di bait Allah ini menarik. Dia datang, berdiri, dia menengadah katanya ke atas langit. Maka dia berkata begini. Lalu dia berdiri, ya, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya. Katanya begini, "Ya Allah." Dia berdiri dan itu biasa menengadah ya. Kemudian berdiri itu menggambarkan ekspresinya tinggi,
dekat dengan Allah, hebat, luar biasa, dan segala macam lah itu ya. Maka kemudian dia berdiri dan dia mengatakan apa? Ya Tuhan, ya Allahku, aku mengucap syukur kepadamu. Aku karena apa? Karena aku tidak sama dengan orang lain. Ada apa dengan orang lain? Orang lain itu ada perampok. Aku bukan perampok. Waduh, keren ya. Farisi bukan perampok. Berarti orang baik ya? Iya. Lalu dikatakan aku juga bukan orang lalim. Luar biasa ya. Dia bukan orang lalim yang bisa semena-mena menghina, menginjak-injak orang lain. Lalu dia katakan aku bukan penjina. Dia bukan penjina yang kemudian melakukan dan pemuasan hawa nafsunya. Dan aku bukan juga dikatakannya pemungut cukai. Pemungut cukai. Kenapa? Apa hubungannya? Kalau dibilang perampok, dibilang orang lalim, penjina sebagai dosa dengan mudah kita kenali, bukan? Lalu kenapa juga aku bukan pemungut cukai? Ini menarik, bukan? Pemungut cukai kenapa dilevelkan kepada yang nggak enak? Dia perampok, lalim, penjina, dan seterusnya. Saudara, bagi orang Farisi, pemungut cukai itu adalah pendosa. Karena dianggapnya mengkhianati bangsa sendiri, bekerja untuk bangsa asing. Mereka memang bekerja untuk Roma, memungut pajak dan menyetorkannya ke Roma. Dari siapa pajak dipungut? Otomatis pasti dari orang Yahudi, bukan? Nah, maka mereka dianggap pengkhianat, orang berdosa. Sebelum mereka siapa? Samaria. Samaria juga dianggap orang berdosa. Ya, karena mereka adalah memang kerajaan utara yang memberontak lalu menjadi penyembah berhala, jatuh di sana. Dan yang ketiga, penyamak kulit juga dianggap orang berdosa karena pekerjaannya dianggap hina. Ya, bawah payah. Begitu juga gembala karena seringkali dianggap tidak jujur. Sehingga banyak domba yang hilang, maka mereka disebut orang berdosa karena jabatan atau karena kondisinya. Tidak penting mereka bikin dosa atau tidak, mereka sudah berdosa pada dirinya. Sehingga mereka ini adalah orang-orang yang dipandang sebelah mata. Begitulah pemungut cukai dipandang sebelah mata. Atau mungkin tidak dipandang ya. Sebelah mata kan masih enak, ada sebelah lagi ya. Sama sekali tidak dipandang. Karena dianggap orang berdosa, cuma Farisi yang suci. Maka si Farisi berdoa. Dengan doa yang begitu luar biasa. Dia berdiri, diangkatnya tangannya. Menunjukkan keakraban yang hebat dengan Tuhannya. Luar biasa. Penampilan doa banyak orang selalu ribut dan mau menunjukkan kita mesti gini, begini, supaya begini. Dan akhirnya orang ribut dengan ritual. Ya. Apakah kalau engkau berdiri maka engkau menjadi lebih suci? Saya pikir perlu hati-hati untuk mengerti. Cara berdoa tidak pernah diributkan di dalam gereja. Sikap hati itu yang menjadi perhatian utama. Alkitab tidak pernah bicara urusan-urusan begitu. Tetapi orang ini kemudian berdiri lalu berdoa dan berkata, aku mengucap syukur tidak seperti mereka. Lalu dia mengatakan lagi hal-hal yang sangat rohani. Bahwa seminggu dia berpuasa 2 kali. Biasanya memasuki sesudah minggu, kemudian hari Senin, atau kemudian hari Kamis, atau Selasa. Lalu kemudian Selasa dan juga Kamis. Mereka pokoknya satu minggu itu ada puasa 2 kali mereka lakukan dalam setiap minggunya. Mereka berpuasa karena puasa adalah di PL itu simbol orang yang saleh. Itu pertama. Yang kedua juga bisa menjadi tanda permohonan pengampunan dosa. Yang ketiga bisa jadi pertanda permohonan khusus terhadap situasi yang khusus. Yang keempat bisa menyangkut kepada keadaan bangsa yang dianggap satu situasi yang krisis. Itu puasa di waktu lampau. Itu sebab orang Farisi mengkritik kenapa murid-murid Yesus tidak puasa, sementara mereka berpuasa. Dan Yesus pernah berkata, untuk apa mereka berpuasa selama mempelai ada pada mereka? Nanti waktunya akan tiba. Dan Paulus kemudian menyebut puasa sebagai latihan badani. Dan dia menyebut latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah besar kuasanya. Ya, jadi puasa bukan tidak berguna, silakan kalau mau puasa. Tapi itu latihan badani, mengendalikan keinginan diri. Tapi jangan berpikir itu latihan rohani, 2 hal yang berbeda sekali. Hanya saja latihan ini diharapkan pendisiplinan diri, menolong kepada pertumbuhan rohani. Yang repot kalau tidak ada korelasinya, itu akhirnya sangat mengerikan. Ya, karena akan memberikan rasa keunggulan dari orang lain dan menciptakan kesombongan yang justru menjatuhkan. Ya, karena itu lakukanlah semua dengan benar, di dalam sikap yang benar, seperti apa yang Tuhan kehendaki. Nah, saudara-saudara, maka kita bisa melihat bagaimana orang Farisi ini berdoa, lalu berkata, aku puasa seminggu 2 kali.
Hebat dong ya, keren, ritualnya luar biasa. Seminggu puasa 2 kali. Sehari mereka biasa berdoa bisa 3 kali. Pagi, siang, sore mereka doa. Jadi secara ritual, pandangan mata mereka ini orang rohani, orang hebat. Dan gereja, seringkali kita mengagumi orang yang rajin ke gereja. Udah luar biasa lo rajin ke gereja. Tapi buat apa juga rajin ke gereja, rajin ciak orang juga, kan begitu ya? Kan mengerikan. Oh, dia rajin ke gereja, tapi ternyata dia juga pembohong yang tidak bisa dipercaya. Rajin ke gereja, ternyata dia tidak bertanggung jawab pada tiap kewajibannya. Maka rajin ke gereja bukan jadi ukuran, saudara-saudaraku yang kekasih. Wah, dia rajin puasa loh. Emang kenapa kalau puasa? Hebat? Enggak. Alkitab juga bilang tidak kok. Dan kemudian ditambahkannya lagi rentetan prestasi rohaninya. Dan dia kemudian menyebut dirinya, aku pun selalu memberi perpuluhan. Kesombongan orang masa kini adalah kalau dia suka memberikan perpuluhan. Begitulah orang Farisi. Aku memberi perpuluhanku. Dia ceritakan, dia proklamasikan. Bagaimana dia memberi perpuluhan. Entah apa bumbu tambahan dalam ceritanya. Mereka memang selalu membumbuinya. Entah dengan ilustra apa, dengan perkataan berkatlah, apalah, inilah. Pokoknya mereka tunjukkan mereka kelas rohani. Karena pemberi perpuluhan yang terbaik. Nah, kalau melihat track record di dalam catatan ritualnya, seminggu puasa 2 kali. Bukan perampok, bukan lalim, bukan penjina, bukan pula seorang pemungut cukai. Puasa seminggu 2 kali, selalu memberikan perpuluhan, tidak pernah alpa. Alangkah hebatnya. Maka catatan ritual keagamaannya menunjukkan kelasnya yang luar biasa. 1/10 dari penghasilanku selalu kubawa ke baitmu. Wow, hebat ya. Pantas dia berdoa berdiri. Karena dia rasa dekat dengan Tuhan, sudah lakukan semuanya. Pantas dia berdoa berdiri. Karena dia rasa berhak dan berkelas di sana. Itulah si Farisi. Kalau Anda pikir Anda hebat karena memberi persepuluhan, hati-hati. Anda tidak lebih tidak kurang memposisikan diri seperti Farisi ini. Kalau Anda rasa diri hebat hanya karena berpuasa, seminggu sekali, 2 atau bahkan 3 kali, awas, Anda sedang berposisi seperti si Farisi ini. Perjanjian baru mengajarkan berikan persembahanmu, karena bukan hanya 10% milik Tuhan dalam hidupmu, 100% punyamu adalah punya Tuhanmu. Itulah orang yang mengerti keselamatan hidup dalam cinta kasih. Maka belajarlah menghitung berkat dan memberi dengan kerelaan kehendak, dengan sukacita, karena keselamatan yang sudah diterima. Tahu memainkan peran bersyukur pada berkat Allah yang lebih besar dan luar biasa. Tapi Farisi kan belum merasakan itu. Farisi kan belum mengerti arti keselamatan. Yesus mati di kayu salib buat menebus dosa. Bahkan mereka menjadi penyebab kematian. Nah, sesudah dia berkata demikian, saudaraku yang kekasih, usailah doa si Farisi. Maka doa yang indah, doa yang luar biasa, yang menunjukkan kelas yang hebat. Seorang yang punya ritual puasa seminggu 2 kali, seorang yang selalu memberikan persepuluhannya dari penghasilannya, seorang yang disiplin dalam ritualnya, berdiri dan menengadah ke sorga. Dia merasa dekat dengan Allah, dia merasa akrab dengan Allah, dan dia senang menaikkan doanya. Lalu kemudian ada seorang pemungut cukai. Dia berdiri jauh-jauh, boro-boro berdiri, lalu menengadah ke langit. Ia tidak berani, tapi dipukulnya dirinya dan berkata, aku ini orang berdosa. Luar biasa ya. Dia pukul dirinya, Tuhan, aku ini orang berdosa, hina dina, tiada artinya itu. Maka saudara-saudaraku, di dalam ceritanya kepada surga, ia datang, diakuinya dosa-dosanya. Ia datang, sadar dirinya. Ia menyesal. Dia menangis. Dia merat atas keberdosaannya. Saudara, menarik apa kata sorga? Ketika dikatakan bahwa Kristus Yesus
memandang kedua orang yang beribadah ini dan memberikan penilaian pada mereka. Yesus Kristus memandang kedua orang ini dan menilai mereka. Dan Yesus berhak untuk itu dan punya kualifikasi yang tepat untuk menilai semua kita, bukan? Dialah Yesus Kristus, kepala gereja yang sejati. Apa kata Yesus? Kalau aku Big Man Sirait, aku kagum sama Farisi itu. Dan akan ku bilang Farisi itu luar biasa. Aku tidak akan suka melihat si pemungut cukai itu. Karena mata aku akan dengan segera melihat, orang itu payah itu, kan begitu. Tapi si Farisi itu hebat itu, selalu kulihat di bait Allah itu. Seminggu puasa 2 kali itu. Persepuluhannya tidak pernah terlambat itu. Aku akan kagum sama dia. Tapi Yesus tidak. Yesus berkata, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Siapa? Si pemungut cukai. Doanya didengar. Doanya diperhatikan surga. Karena dia doa tahu diri, mengenal diri sebagai orang berdosa itu. Dia tahu diri dan tahu menempatkan dirinya sebagai orang yang membutuhkan kasih karunia Allah. Dan dia tidak mungkin hidup tanpa kasih karunia itu. Karena itu dia berteriak, "Kini aku orang berdosa ini. Yang payah, yang najis ini, kasihani aku. Iya Tuhanku." Wow, luar biasa ya. Coba pikirkan. Apa yang didoakan si Farisi? Kalau tadi itu adalah doa si pemungut cukai, maka si Farisi dikatakan Tuhan Yesus apa? Dan orang itu, Farisi itu, doanya tidak didengar. Doanya tidak akan didengar oleh surga. Surga tidak akan memperhatikan dia. Surga tidak tertarik kepadanya. Karena apa? Barang siapa menepuk dadanya dan meninggikan dirinya, dia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan dirinya, dia akan ditinggikan. Dan itulah penilaian surga, saudara-saudaraku yang kekasih. Karena itu kita memang harus berhati-hati dalam menilai hidup ini. Biarlah Tuhan memuji kita dan jangan kita yang memuji diri kita. Dulu saya suka menghitung berapa kali saya berkhotbah. 10-15 tahun lalu saya sudah khotbah kemana-mana, saya hitung. Bangga rasanya. Sehari khotbah berapa kali, sebulan berapa kali. Lama-lama saya jadi mulai ngerti dan tertawa sendiri betapa bodohnya. Apa hebatnya yang kulakukan itu? Kalau aku berkhotbah banyak kali, apakah aku melayani Tuhan? Oh, nanti dulu. Saya tidak akan rugi khotbah banyak kali. Karena saya pun akan mendapat persembahan kasih banyak kali. Apa keunggulanku di situ? Tidak ada. Karena aku menerima upahku. Baru mengerti lagu apa kata Paulus, saudara-saudaraku yang kekasih, bagiku upah adalah upah kalau boleh memberitakan Injil tanpa upah. Wow, luar biasa ya. Melayani yang tidak diperhatikan orang. Belajar menjadi orang bertanggung jawab. Hidup menjadi pendeta berjemaat sulit setengah mati. Apalagi menjadi pendeta dalam pengertian yang sesungguhnya. Konselingin, aduh dengerin penderitaan orang sulit luar biasa. Pergi lihat sana, lihat sini, waduh, hati kita porak-poranda. Tapi harus. Kalau mau, gampang, tentu sangat sederhana. Aku bisa memilih pilihanku. Untuk hanya berkhotbah kemana-mana dan selesai sudah. Tidak perlu terikat ini dan itu. Aku bisa mendirikan lembaga basa-basiku sebagai payung yang bisa kupakai, bukan? Tapi aku miris dan mulai mengingat. Jangan-jangan Tuhan tidak senang kepada aku. Karena Tuhan tahu hatiku. Tuhan tahu hidupku. Belajar dari si pemungut cukai. Seharusnya lah kita tahu diri. Menempatkan diri dengan jujur. Ayo belajar. Supaya kita tidak menjadi Farisi yang menepuk dada. Aku berkhotbah sekian kali. Aku dekat dengan Tuhan, sering mendengar suara Tuhan. Dan seterusnya. Mengagumkan, menyenangkan orang yang sering dengar suara Tuhan. Mengagumkan, menyenangkan orang yang dilimpahi dengan karunia itu. Pertanyaannya, bagaimana hidupnya? Saya bisa membayangkan orang yang sering dengar suara Tuhan itu. Aduh, pasti hidupnya itu amat sangat luar biasa.
Ya saya cuma punya 2 jempol, jadi kasih 2 jempol. Kalau ada 5 kasih 5. Itu amat sangat luar biasa, mengagumkan. Kalau ada. Yang jadi pertanyaan, adakah? Ini persoalannya. Adakah? Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah persoalan pergumulan yang kita hadapi dalam keseharian kehidupan kita untuk memahami bagaimana orang-orang seperti ini hidup dan berkelahi, bertanding dan bertarung dalam kehidupannya. Bagaimana orang-orang seperti ini hidup dalam kebenaran sejati. Farisi itu ternyata ditolak Allah. Padahal fenomena agamanya luar biasa. Tetapi perhatikan, pemungut cukai itu sadar diri karena dia tahu dia najis karena Allah itu suci. Apapun dikasihnya, mau 1/10, 2/10, 3/10, 100% pun, toh itu punya Tuhan dan bukan punyanya. Apalah hebatnya? Hidupnya, nyawanya pemberian Tuhan. Kalau kita ngasih harta kita 100%, gaji kita 100%, bukan 10, jangan lupa. Waktu kita memberi berarti hidup. Hidup ini pun anugerahnya. Apalah yang bisa kita kasih pada Tuhan, bukan? Baru 10, masih ada 90. Itu harta loh. Bagaimana nyawa? Bagaimana keluarga, bagaimana lain-lainnya. Semua punya dia. Karena itu marilah kita berdoa dengan tahu diri menghadap Allah yang suci. Tapi juga bukan doa basa-basi lalu bilang, Tuhan, aku ini orang berdosa, aku ini jauh dari kehendak-Mu, tidak hidup seperti yang Tuhan mau. Tapi tetap aja hidup kita begitu. Ih, sami mawon itu mah. Itu namanya cuma pemilihan kata-kata yang tampaknya merendahkan diri, tapi melanggar ketetapan ilahi yang gak ada guna juga. Jadi ini bukan tren kata-katanya. Siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan, siapa yang meninggikan diri akan direndahkan. Kualitas sikap hatinya. Ingat, bukan jenis kata-kata. Jadi tidak ada hebatnya juga saudara kalau berdoa, Tuhan, aku ini orang berdosa, aku ini cacat celah, banyak kali kelakuanku yang payah. Habis itu ke gereja tambah lagi dosanya. Ternyata memang benar sih banyak kelakuannya parah. Sudah ngomong pun masih melakukan lagi. Kan jadi gawat. Nah saudara-saudara, ini adalah sebuah kejujuran. Kesungguhan kita di dalam menghadap pada Tuhan. Kesungguhan kita berdiskusi dengan Tuhan. Saya pikir ya, enggak adalah kita ini hidup terlalu baik, bukan? Saya ini pendeta harus jujur pula. Parah. Ada seorang rekan bilang, kita ini kan pendeta-pendeta. Pendeta kan ngomong selalu benar. Pendeta nggak bakal dusta. Siapa bilang? Pendeta nggak bakal dusta. Jangan bilang pendeta. Rasul sudah situ. Bukan saja dusta, dijualnya gurunya. Petrus menyangkal. Rasul itu, ingat. Rasul. Alkitab pun pencatat nabi palsu tidak kurang-kurang. Nubuat palsu pun banyak. Tapi bagaimana sekarang kita? Menunjukkan kualitas hidup kita. Nah itulah yang perlu. Bagaimana kita memainkan peran kita dengan sungguh-sungguh sehingga bukan basa-basi. Setiap ucapan basa-basi itu kalau diperhatikan ya, ketahuan sih sebetulnya. Tapi sudahlah, kita jangan jadi penguji orang. Oh dia ini basa-basi, oh dia ini jujur. Tapi kita uji diri kita sendiri. Apakah kita ini betul-betul jujur dalam kalimat yang kita ucapkan? Kita tahu hati kita, jangan hianati nurani kita. Kita harus menumbuh kembangkan nurani kita dengan hidup menghargai kebenaran yang berteriak di dalam batin ini. Katakan A untuk A, ya untuk ya, B untuk B, tidak untuk tidak. Jangan lebih, jangan kurang. Sehingga dengan demikian kita mengasah terus hati nurani. Sehingga terjaga murni, mengasah terus pisau hidup kebenaran. Sehingga menjadi tajam. Dengan demikian hidup kita menjadi hidup yang bernilai. Hidup kita jadi hidup yang bermutu. Hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepada kehendak Tuhan. Bukankah itu yang semestinya? Oleh karena itulah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pikirkan, renungkan, camkan kebenaran itu. Supaya hidup kita sungguh menjadi hidup yang berkenan kepada kehendak-Nya. Tatap diri kita sendiri. Jangan buang waktu untuk menghakimi orang di sekitar kita. Lihat diri kita, jangan habiskan waktu melihat orang dan mengomentarinya. Padahal kita sendiri belum beres. Lebih bagus kita lihat diri kita ke dalam. Bagaimana kita memperbaiki kehidupan. Mulut kita memang terlalu mudah mengomentari orang lain.
Jari kita terlalu gampang menunjuk orang lain, tapi lambat menunjuk diri. Lambat mulut mengomentari diri, padahal itu yang mesti. Pemungut cukai tahu diri dan dia menjerit dalam keberdosaannya kepada Allah. Allah memperhatikan dan mendengarnya. Sebaliknya si Farisi, dia tidak tahu diri, pongah dalam kehidupan rohaninya. Lalu dia pikir dia bisa untuk berdiskusi dengan Allah Sang Suci. Padahal hati si Farisi tak suci, membuat Tuhan tak memperhatikannya. Camkanlah, pikirkanlah, renungkanlah bagaimana seharusnya hidup kita. Kita kelola dengan cara bertanggung jawab, hidup sesuai kebenaran Allah, sehingga hidup kita hidup yang memuliakan namanya. Nah, saya pikir saudara-saudaraku yang kekasih, disinilah kebenaran hidup harus kita tumbuh kembangkan. Bagaimana kita ini hidup bergaul dengan Tuhan kita yang hidup itu, berjalan di jalannya, melakukan kehendaknya, tidak memaksakan diri dengan gairah sendiri, mengukur kebenaran dengan kebenaran kita. Kita akan tertipu. Mari kita lihat kebenaran Allah, kita akan kaget. Kita jauh dari apa yang Allah mau. Mari kita lihat kesuciannya, kita tersentak. Sama sekali jauh dari apa yang ditetapkannya. Ayo kita periksa diri kita. Ayo hidup sesuai kehendaknya. Jalani hari-hari dengan bergairah. Hidup di dalam Dia, memuliakan namanya. Itulah panggilan kita sebagai orang percaya. Dan jangan pernah menyerah. Supaya hidup kita hidup yang berkenan kepada Dia. Camkan itu, pikirkan itu, renungkan kebenaran itu. Bergaul di situ, lakukan apa yang menjadi kehendaknya dalam hidupmu. Supaya hidup kita hidup yang berguna. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Inilah seharusnya menjadi semangat kita, pegangan kita, gairah kita, hidup dalam kehendak Allah. Sehingga hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang berguna untuk kemuliaan namanya. Ayo layani Dia dengan tidak berhitung. Biarkan Allah yang memperhitungkan apa yang kita lakukan. Ayo belajar melayani dengan tidak membanggakan diri apa yang sudah kita kerjakan. Biarkan Allah yang memuji kalau memang itu penting baginya. Tapi jangan juga takut kalau kita dimaki oleh Allah. Tapi jangan juga takut kalau kita ditegur. Jika masih ada waktu untuk berubah, yang menjadi menakutkan kalau sampai dihakimi kita, tak lagi ada waktu untuk mengubahnya. Jagalah itu selagi ada waktu. Ayo, mari kita hidup benar seperti apa yang dikehendakinya. Biar Tuhan menolong kita untuk selalu tahu diri, tahu menempatkan diri, menaikkan doa pada Dia. Kita berdoa, saudara. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman hidup. Sadarkan kami, ingatkan kami akan hari-hari kami, supaya kami sungguh tahu ketelanjangan kami dan jujur di hadapan-Mu, ya Allah kami. Tolong kami, pekakan hati kami. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, ajar kami berbakti, bergairah di kebenaran. Terpujilah Engkau. Amin. Saudaraku, sampai di sini dimensi iman Kristiani. Terus saja rekan-rekan kita yang lain menikmati bertumbuh bersama, maju dalam pelayanan, dan kita saling mendukung, saling mendoakan. Tuhan memberkati, sampai bertemu kembali. Shalom.